Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ikhwas semua, perkenalkan, nama Ana, Gadinsa Zahra Aditya dari kelompok 5, yaitu Thailand. Nah, di video kali ini, Ana mau bahas sesuatu yang seru banget nih, yaitu tentang mekanisme pemilihan umum. Tanpa menunggu lama-lama lagi, ayo kita mulai bahas. Jadi, apa itu pemilu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu adalah sarana untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta DPRD yang dilaksanakan secara berjudil dalam NKRI berdasarkan Pancasila. Sedangkan di UNJ, pemilu adalah proses regenerasi kepengurusan Okmawa yang dilakukan pada akhir masa kepengurusan sesuai petunjuk pelaksanaan pemilu. Lalu, kenapa juga sih harus adanya pemilu ini? Nah, yang pertama, pemilu itu bertujuan untuk menjalankan peraturan Okmawa. Yang kedua, pemilu merupakan wujud nyata dari demokrasi. Dan yang ketiga, pemilu berfungsi sebagai sarana regenerasi kepengurusan Okmawa. Lalu, apa saja tuh jenis pemilu? Yang pertama, pemilu terdiri dari pemilihan eksekutif seperti ketua BEM, ketua BEM-F, dan ketua BEM-P. Yang kedua yaitu pemilihan legislatif seperti anggota MTM, anggota BEM BPMF, dan anggota DPMP. Lalu, bagaimana tuh tahapan penyelenggaraan pemilu? Penyelenggaraan dimulai dengan pembentukan pansel atau disebut juga panitia seleksi yang bertugas menyeleksi calon ketua KPU dan anggota DKPP. Pansel terdiri dari satu pengurus BEMP dan satu anggota DPMP yang pernah menjabat satu periode. Kemudian dibentuk DKPP yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara dan sengketa pemilu. DKPP beranggotakan pengurus BEM, anggota MTM, dan mahasiswa umum. Ketua KPU dipilih untuk menjalankan tugas teknis pemilu. Panwaslu dibentuk oleh lembaga legislatif mahasiswa untuk mengawasi jalannya pemilu. Terdiri dari 2 anggota legislatif. KPU bertugas menyelenggarakan pemilu di tingkat universitas, fakultas, dan prodi. Selanjutnya ada tentang pendaftaran peserta pemilu. Pendaftaran dibuka jika jumlah calon melebihi kursi jabatan. Calon mendaftar melalui link yang ditetapkan KPU, melengkapi berkas, dan mengumpulkan tim dukungan atau disebut juga tim duk. Lalu apa saja tuh elemen pendukung peserta pemilu? Yang pertama itu ada tim sukses atau disebut juga tim ses, yaitu membantu peserta eksekutif dalam administrasi. Yang kedua yaitu tim dukungan atau disebut juga tim duk, mahasiswa pendukung calon peserta. Lalu proses pemilu dilakukan meliputi yang pertama pengambilan dan pengembalian berkas. Yang kedua, sidang verifikasi peserta. Yang ketiga, kampanye, dialog kandidat dan roadshow ke prodi. Yang keempat, masa tenang dan dialog kandidat kedua. Yang kelima, pemungutan dan perhitungan suara. Dan yang terakhir, penyelenggaraan pemungutan suara. Panitia pemungutan bertugas mengatur pemungutan suara. Pemilih adalah mahasiswa aktif yang sudah tercatat dalam daftar pemilih tetap atau disebut juga DPT. Pada hari pencoblosan, pemilih wajib membawa KTM atau KRS, melakukan presensi, mengambil surat suara, mencoblos sesuai aturan, dan memasukkan suara ke dalam kotak, dan mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda. Nah, itu dia ikhwah. Intinya, pemilu ini bukan cuma soal milih ketua atau anggota saja, tapi juga bagian dari proses regenerasi dan bentuk nyata demokrasi baik di Indonesia ataupun di kampus kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like and share, dan semangat terus buat nyiptain lingkungan kampus yang demokratis dan solid. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.